Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Algina. Di video ini saya akan mengisahkan tentang 4 wanita ahli surga sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, antara lain Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Fatimah, dan Siti Asia. Nah, saya akan mengisahkan latar belakang dari keempat wanita ini sehingga kemudian dijuluki sebagai wanita ahli surga. Yang pertama ada Siti Maryam. Siti Maryam adalah ibunda dari Nabi Isa alaihi salam sekaligus keponakannya Nabi Zakaria. Siti Maryam ini sejak kecil tinggal di dalam sebuah masjid dan dia dikirimi makanan oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat tidurnya. Nah, Siti Maryam ini dikenal sebagai orang yang sangat alim, sangat solehah. Dia tidak bersosialisasi dengan masyarakatnya, terlebih lagi dengan laki-laki. Jadi dia ini sangat suci dan sangat bersih dari laki-laki ini. Sehingga suatu waktu dia akhirnya hamil, dan tentu saja kehamilannya ini adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menimbulkan fitnah di antara masyarakatnya. Kemudian muncullah berita-berita yang mengatakan bahwa Siti Maryam ini telah berzina dan lain-lain, sampai kemudian anaknya lahir. Dan pada saat anaknya lahir, Siti Maryam ini bersembunyi karena dia takut kepada masyarakatnya. Dan kemudian Allah kembali menunjukkan sebuah mukjizat, yaitu Nabi Isa yang baru lahir ini dia bisa berbicara dan menenangkan ibundanya. Nah, Siti Maryam tentu mengalami banyak sekali kesulitan, baik semasa hidupnya, sebelum hamil dan setelah melahirkan. Dia tetap difitnah banyak hal oleh masyarakatnya yang tidak menyukai Siti Maryam. Dan karena beliau berhasil melewati rintangan tersebut, akhirnya beliau kemudian ditetapkan menjadi wanita ahli surga. Itu sebanding dengan pengorbanan yang beliau lakukan untuk tetap berada di jalan Allah, untuk selalu mendukung agama Islam. Nah, kemudian ada Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah sekaligus wanita pertama yang masuk Islam. Seperti yang kita ketahui, Siti Khadijah juga adalah seorang saudagar paling kaya di Mekah, dan dengan seluruh harta yang ia punya, Siti Khadijah menyedekahkan hartanya ini untuk kepentingan agama Islam. Selain itu, sebelum wafat, Siti Khadijah juga berpesan kepada Rasul bahwa jika suatu waktu Rasul membutuhkan bantuannya, maka Rasul boleh menggali kuburnya dan menggunakan tulang belulangnya untuk menjadi senjata atau alat yang digunakan untuk menumpas kaum-kaum musyrik yang tidak mempercayai Allah. Dari situ kita dapat melihat bagaimana ketulusan dan pengorbanan yang dilakukan Khadijah, serta keinginannya untuk selalu berada di jalan Allah, untuk selalu mendukung Allah, untuk mendukung suaminya, mendukung agamanya, sehingga kemudian Khadijah ini juga menjadi salah satu wanita ahli surga. Kemudian ada juga Siti Fatimah, putri Rasulullah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Siti Fatimah juga tentu memiliki banyak sekali keutamaan, dan Siti Fatimah juga cukup dikenal oleh umat Islam zaman sekarang karena selain dia sebagai putri Nabi, juga dia ada kisah cintanya dengan Ali bin Abi Thalib juga cukup menarik banyak perhatian. Siti Fatimah ini saat dilahirkan dikisahkan bahwa pada saat itu dia memiliki banyak sekali kelebihan dan sangat dekat dengan Rasulullah. Yang terakhir adalah Siti Asia yang merupakan istri dari Fir'aun. Konon Fir'aun ini hidup di zaman Nabi Musa, dan pada saat itu dia sedang melakukan misi membunuh bayi laki-laki yang lahir karena ia bermimpi sesuatu yang aneh. Dan ketika ditafsirkan oleh seorang ahli mimpi, dia mengatakan bahwa akan ada satu laki-laki yang membunuhnya, yang akan bertarung dengannya dan berada di jalan yang berbeda. Nah, pada saat Nabi Musa lahir, keluarganya ini
mengalirkan Nabi Musa di Sungai Nil, dan kemudian ditemukan oleh para dayang-dayang kerajaan dan diberikan kepada Siti Asiyah, sehingga Siti Asiyah ini mau merawatnya dan membesarkannya, tentu saja dengan cara membujuk Firaun terlebih dahulu untuk bisa menerima kehadiran bayi laki-laki tersebut. Nah, keempat wanita ini berada di zaman yang berbeda dengan latar belakang dan kisah-kisah yang berbeda, tetapi mereka berada di satu posisi yang sama, yaitu posisinya sebagai wanita ahli surga. Mengapa? Karena mereka ini membantu agama Allah untuk tetap ada dan berjuang bersama orang-orang yang berada di jalan Allah. Nah, demikianlah kisah-kisah empat wanita ini secara singkatnya, dan semoga dapat menjadi inspirasi untuk para wanita sekarang, bahwa apapun latar belakang kisah yang kita miliki, kita ini bisa menjadi satu posisi yang sama dengan ketakwaan dan keimanan yang kita punya. Dan seperti yang kita semua ketahui, bahwa Allah itu tidak pernah melihat dari rupa, tampang, harta, dan lain-lain, melainkan dari ketakwaan dan keimanan yang kita miliki di hati kita. Nah, demikian yang dapat saya kisahkan. Mohon maaf sekali kekurangannya. Semoga dapat dipetik hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.